Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab kana wa akhwatuha. Sebelum mulai, kita hadiahkan Fatihah khusus pengarang kitab Jurumiyah, Syekh Muhammad bin Muhammad As-Sunhaji Ad-Jurum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Ada 13 amil yang beramal merofakkan isim menasabkan khabar, yaitu lafaz kana dan saudaranya, berlaku juga bagi tasrifannya. Kana amsa asbaha athadolla batasoro dan juga ada laisa. Fati'a infakazala dan bariha jatuh ba'da nafi atau shibehnya. Kemudian ada juga lafaz dhamma, disyaratkan harus jatuh setelah ma. Masdariyah dorfiyah itu maknanya menjadikan masdar dorof setelah ma. Jadi kana wa akhwatuha ada 13 yang dimana amalnya ini merofakkan isim dan menasabkan khobar. Yang mulanya itu mubtada dan khobar sama-sama dibaca rofa, kemudian memasukkan kana wa akhwatuha, mubtada tadi menjadi isimnya kana dibaca rofa, dan khobar tadi menjadi khobarnya kana wa akhwatuha dibaca nasab. Untuk kana berlaku juga pada tasrifannya. Kana yakunu kun, bariha yabrohu, zala yazalu, dan yang lain-lain. Kana macam-macamnya, kana amsa asbaha atha dolla bata soro dan juga laisa. Kemudian ada fati'a, infaka, zala dan bariha. Syaratnya jatuh ba'da nafi atau syibehnya. Jadi 4 lafaz ini jatuh ba'da nafi atau syibehnya. Kemudian ada dhamma. Dhamma di sini disyaratkan harus jatuh setelah ma. Namanya ma masdariyah dorfiyah. Di ma ini menjadikan lafaz setelahnya menjadi masdar dan dorof. Yaitu lafaz dhamma ini ketika kemasukan ma dia dirubah menjadi masdar atau masdar dan dorof. Kana wa akhwatuha 13 dibagi, yang ada 13 tadi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama beramal tanpa syarat, kemudian yang kedua jatuh setelah nafi atau syibeh nafi, kemudian yang ketiga jatuh setelah ma masdariyah dorfiyah. Yang pertama kana wa akhwatuha yang beramal tanpa syarat. Ada 8 di nadom bait yang pertama tadi. Kana amsa asbaha atha dolla bata soro dan laisa. Untuk maknanya kana sendiri mempunyai 3 arti. Yang pertama selamanya, yang kedua maknanya menjadi, kemudian yang ketiga maknanya itu adalah atau tidak berarti. Di contohnya yang selamanya kanallahu aliman hakiman. Karena selamanya siapa Allahu Allah itu aliman maha mengetahui, hakiman dan maha bijaksana. Jadi karena di sini dia artinya selamanya. Jadi selamanya Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana. Kemudian kana yang artinya menjadi, yaitu kana menjadi siapa Muhammadun Muhammad, menjadi itu mu'alliman, itu guru. Jadi Muhammad menjadi guru. Maknanya kana di sini menjadi. Kemudian yang terakhir kana yang bermakna adalah atau yang tidak berarti. Kana zaitun jamilan. Kana ada siapa Zaitun, Zaid itu jamilan itu tampan.
Kemudian amsa maknanya menjadi atau waktu sore. Contohnya amsat as-sama'u mumtiratan. Kalau dibaca satu-satu. Kalau diwasal amsatis sama'u mumtiratan. Amsat pada waktu sore apa as-sama'u langit itu mumtiratan, itu mulai gelap. Jadi pada waktu sore langit itu mulai gelap. Asbaha maknanya pada waktu subuh. Asbahat as-sajaratu musmiratan. Pada waktu subuh, asbahat pada waktu subuh apa as-sajaratu pohon itu musmiratan, itu berbuah. Kemudian adha maknanya pada waktu duha. Adha al-faqihu wari'an. Adha pada waktu subuh siapa al-faqihu ahli fikih itu wari'an, itu wirai. Dolla maknanya pada siang hari. Dolla pada siang hari siapa al-amilu orang yang bekerja itu mukibban, itu masih atau tetap ala amalihi pada pekerjaannya. Jadi pada siang hari pekerja itu masih tetap bekerja. Nahu bata pada waktu malam. Bata an-najmu lami'an. Bata pada waktu malam hari apa an-najmu bintang itu lami'an itu berkilau. Kemudian soro maknanya menjadi dan menunjukkan perubahan. Maksudnya menjadikan sesuatu menjadi suatu. Contoh soro al-qutnu nasijan. Soro menjadi apa al-qutnu kapas, menjadi itu nasijan. Itu kain. Maknanya seperti kana tadi ya. Cuman kalau soro di sini maknanya cuma satu, yaitu merubah sesuatu menjadi sesuatu. Di artinya kapas itu menjadi kain. Kemudian laisa artinya bukan atau tidak. Contohnya laisa an-najahu sahlan. Laisa tidak ada apa an-najahu kesuksesan itu sahlan itu mudah. Di kesuksesan itu tidak mudah. Oke, yang kedua yang beramal dengan syarat jatuh setelah nafi atau syibeh nafi, yaitu nahi atau doa. Ada fatiha, infaka, zala, dan bariha. Kalau secara gampangnya ma fatiha, ma infaka, ma zala, dan ma bariha. Atau la fatiha, la infaka, la zala, dan la bariha. Ini semuanya maknanya terus. Jadi lafaz-lafaz ini harus jatuh setelah nafi atau syibeh nafi. Makanya dia harus ada ma-nya atau la. Kalau tidak ada ma atau la maka dia tidak beramal merofakkan isim dan menasobkan khobar. Di semuanya ini maknanya sama terus. Contohnya ma fatiha atiflu naiman, ma infaka atiflu naiman, ma zala atiflu naiman, ma bariha atiflu naiman. Artinya anak itu ma fatiha, manfaka, mazala, mabariha. Terus atiflu siapa seorang anak, naiman itu tertidur. Di anak itu terus tertidur. Kemudian yang terakhir beramal dengan syarat jatuh setelah ma masdariyah dzarfiyah, yaitu ada dama. Jadi dama di sini disyaratkan harus jatuh setelah ma masdariyah dzarfiyah. Jika dama tidak jatuh setelah ma masdariyah dzarfiyah, maka dama tidak beramal merofakkan isim dan menasobkan khobar. Dama di sini maknanya selama dan harus diawali dengan jumlah. Jadi tidak bisa langsung ma dama at-ta'awunu qaiman. Jadi tidak bisa langsung kayak gini. Kalau karena dia tidak didahului jumlah, karena wa akhwatu, karena dan yang lain-lain selain dama, dia bisa langsung seperti ini. Contoh maka kana zaitun qaiman. Nah, kalau lafaz dama ini dia tidak bisa karena syaratnya lagi harus jatuh setelah jumlah. Jumlahnya yaitu lai yang tasiro al atu. Dia bisa fi'il fa'il atau jumlah ismiyah. Bisa ismiyah, bisa fi'liyah. Kalau yang di sini yang kita contohkan jumlah fi'liyah. Lai yang tasiro
al-aduwu, layang tasiro tidak akan menang siapa al-aduwu, musuh, madama at-ta'awunu, madama at-ta'awunu, selagi kerjasama itu iman itu ditegakkan. Jadi musuh tidak akan menang selama kerjasama itu masih ditegakkan. Nah, lafadz ma di sini namanya ma masdariyah dzarfiyah, di mana ma ini menjadikan dama menjadi masdar dan dzaraf, penakdirannya muddata dawami. Jadi la yang tasiro al adu muddata dawami at-ta'awunu qaiman. Nah, kemudian muddata ini menjadi masdar, kemudian dawami dia menjadi dzaraf. Makanya ma di sini dinamakan ma masdariyah dzarfiyah karena dia menjadikan masdar dan dzaraf. Sekian untuk materi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.